Pernahkah kalian melihat foto ini dan ini, atau kalian pernah mengalaminya? Ya, banjir yang selalu menjadi agenda permasalahan setiap tahun di Indonesia. Mulai dari kerugian materi, kerusakan sarana dan prasarana sosial, hingga kehilangan nyawa. Hai, aku Banyu dari Komunitas Masyarakat Air Indonesia. Aku ingin berbagi informasi tentang banjir dan bagaimana pencegahannya. Apakah kalian tahu bagaimana banjir itu terjadi? Banjir pada dasarnya terjadi karena meluapnya air sungai yang melebihi kapasitas. Pasti belum kebayang ya? Oke, Banyu ilustrasikan di sini ya. Pada zaman dahulu, sekitar 600 tahun yang lalu, dataran tinggi belum dimanfaatkan oleh manusia. Ketika hujan, air hujan yang turun ke bumi dapat langsung diserap oleh pepohonan. Dan daya serapnya pun bisa hingga 95%. Sisa 5% air hujan itu kemana? Sisanya akan turun ke dataran yang lebih rendah, yaitu sungai dan perkotaan. Tetapi, saat itu jumlah 5% air yang tidak terserap tidak akan menyebabkan meluapnya air sungai dan banjir di perkotaan. Waktu berjalan hingga datang masa penjajahan Belanda. Oleh bangsa Belanda, dataran tinggi di bumi pertiwi kita mulai dimanfaatkan menjadi perkebunan teh. Hal ini menyebabkan daya serap air hujan berkurang menjadi 70%. Tentunya 30% air hujan yang tidak terserap itu turun ke dataran yang lebih rendah dan menyebabkan banjir di perkotaan. Sehingga pada tahun 1920 untuk penanggulangan banjir dibuatkan Kanal Barat dan cukup efektif pada masa itu. Saat ini, jumlah populasi di seluruh dunia berkembang, termasuk di Indonesia. Kebutuhan lahan, tempat tinggal, serta tempat rekreasi pun meningkat. Satu persatu pohon mulai tergantikan oleh pembangunan rumah, kantor, hotel, dan sebagainya. Akibatnya, ketika hujan terjadi, penyerapan air hujan menjadi sangat minim, yaitu 27%. Sisanya, tentu kalian sudah tahu kemana air itu mengalir, bukan? Tentunya, pembangunan di zaman modern ini sulit kita hentikan. Tetapi bayangkan, jika pembangunan itu tetap berlanjut tanpa adanya penanggulangan, maka kami dari Komunitas Masyarakat Air Indonesia ingin memperkenalkan istilah vertikal drainase atau sumur resapan. Ya, vertikal drainase atau sumur resapan adalah cara yang efektif agar terhindar dari banjir tahunan yang merugikan kita. Bagaimana cara kerja vertikal drainase? Cara kerjanya adalah ketika datang musim penghujan, maka air hujan yang turun dari atap akan mengalir ke pipa yang menuju vertikal drainase. Lalu ditampung sementara oleh vertikal drainase itu sendiri. Kemudian diserap oleh tanah perlahan-lahan sehingga menjadi air tanah. Dengan penerapan vertikal drainase di rumah, kantor, atau hotel milik kita, kemungkinan peluapan air menjadi sangat minim. Bayangkan jika vertikal drainase ini diterapkan oleh masyarakat Indonesia, maka sungai ataupun kanal yang biasanya menjadi tempat penampungan air tidak melebihi kapasitas yang menyebabkan banjir. Masyarakat Air Indonesia yakin bahwa program ini bisa membantu mengatasi permasalahan banjir tahunan di Indonesia. Kami memiliki daerah percontohan untuk vertikal drainase dan sudah berhasil mengatasi kebanjiran di Jalan Panjaitan Cawang, Jakarta Timur. Ini adalah foto sebelum dan sesudah diterapkannya vertikal drainase. Aku Banyu dari Masyarakat Air Indonesia ingin mengajak kalian untuk tidak ragu men-share sebanyak-banyaknya video ini ke saudara atau ke teman-teman kalian, serta berbagai platform media sosial milik kalian. Agar kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia bisa bahu-membahu untuk mengedukasi serta mengatasi banjir. Karena ini untuk kepentingan kita bersama, bukan? Akhir kata, Banyu mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan tentang vertikal drainase. Dan sampai ketemu lagi!